Kami ingin ada kepastian hukum terkait status pencekalan terhadap Mas Roy yang selama ini diberlakukan oleh Polda Metro Jaya melalui imigrasi. Ya. Nah, 4 hal inilah yang kemudian kami ingin mohonkan supaya kita buka-bukaan. Kita buka-bukaan apakah upaya paksa, terutama penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu sesuai nggak dengan ketentuan hukum acara pidana. Dan penangkapan dan penahanan yang dilakukan kemarin itu memang diglorifikasikan ya secara luar biasa oleh tim pendukung Pak Jokowi, oleh relawan Pak Jokowi. Padahal kalau dilihat dari urgensi hukum, ini sangat tidak ada urgensi hukumnya gitu ya. Ketentuan pasal 97 KUHP yang baru Mas Roy dan pasal 100, junto pasal 100 mengatur bahwa penangkapan itu bisa dilakukan kepada tersangka manakala terpenuhi syaratnya. Syaratnya apa? Tersangka tidak memenuhi panggilan penyidik maksimal 2 kali berturut-turut dengan alasan yang sah. Ya, jadi mangkir 2 kali, tetapi alasan mangkirnya juga harus alasan yang sah. Misalnya kalau seseorang itu sakit, maka itu dianggap sebagai alasan yang sah, dianggap tidak mangkir gitu. Kemudian juga berdasarkan Perpol nomor 6 2019 tentang penyidikan tindak pidana atau peraturan kepolisian, ya, diatur bahwa penangkapan yang dilakukan dalam rangka menyerahkan tersangka dan barang bukti pada tahap kedua itu harus bisa dibuktikan dengan alasan yang objektif dan alasan yang subjektif. Yaitu apa? Harus terbukti bahwa orang tersebut tidak kooperatif, melarikan diri misalnya, menghalang-halangi proses penyidikan. Selama Mas Roy menghadapi proses perkara pidana ini, dari mulai tanggal 30 April 2025 dilaporkan oleh Pak Joko Widodo, sampai kemudian dilakukan penangkapan, itu tidak ada sama sekali catatan kami mangkir terhadap panggilan Polda Metro Jaya. Sehingga menjadi pertanyaan bagi kami, dan ini akan menjadi salah satu materi di dalam permohonan pra peradilan adalah, apa urgensi hukumnya? Penyidik melakukan penangkapan pada tanggal 19 Juni tersebut, pagi hari lagi, ya, tanpa ada pemanggilan terlebih dahulu. Ada lagi satu hal Mas Roy, berdasarkan Perpol terkait dengan implementasi prinsip HAM di dalam penegakan hukum pidana. Jadi ada aturan di dalam internal kepolisian bahwa prinsip HAM itu juga harus tetap dihargai, yaitu apa? Pada saat melakukan penangkapan, maka harus menghargai hak privasi seseorang. Ya, tidak boleh hak privasi seseorang dilanggar. Itu diatur di dalam peraturan kepolisian berkaitan dengan implementasi prinsip HAM di dalam penegakan hukum pidana. Yang terjadi pada tanggal 19 Juni 2025 tersebut, 2026 tersebut adalah ada peristiwa di mana Polda Metro Jaya melanggar prinsip privasi seseorang. Sehingga ini yang kemudian kami lihat juga pelanggaran hukum. Dan yang terakhir yang ingin saya katakan adalah kami ingin meluruskan berita-berita yang beredar di luar, berita-berita hoax yang beredar di luar, bahwa yang menjadi termohon dalam perkara permohonan pra peradilan berdasarkan ketentuan pasal 158 KUHP yang baru, yaitu yang pertama Kapolda Metro Jaya, yang kedua Dirkrimum Polda Metro Jaya, dan yang ketiga adalah penyidik pada Subdit Keamanan Negara atau Kamnet Polda Metro Jaya. Jadi itu yang kami tarik sebagai termohon, karena mereka lah pihak yang punya otoritas dan melaksanakan otoritas itu berdasarkan undang-undang, dan kami duga pelaksanaan otoritas itu adalah abuse of power atau menyalahgunakan kekuasaan. Kemudian yang kedua, ada juga turut termohon. Turut termohon adalah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan kemudian Jaksa Penuntut Umum. Pertanyaannya, kenapa kami menarik pihak termohon dari pihak kejaksaan? Padahal dikatakan bahwa ini kan sudah penyerahan tersangka dan barang bukti gitu. Gini, ini untuk memenuhi aspek formil dalam pembuatan suatu surat permohonan pra peradilan. Jangan sampai kemudian kurang pihak. Jadi kalau turut termohon itu boleh hadir, boleh tidak. Tetapi termohon, kami mengharapkan hari ini, pada sidang perdana hari ini, harus hadir supaya proses pra peradilan ini bisa berjalan dengan baik. Dan satu lagi Mas Roy, terakhir nanti ditambahkan oleh Mas Roy, yaitu adalah kami tidak mengulur-ngulur waktu untuk proses pemeriksa atau proses persidangan pokok perkara ijazah palsu Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kami tidak mengulur waktu karena memang ketentuan hukum acara pidana berdasarkan pasal 163
huruf E KUHP yang baru, terhadap permohonan pra-peradilan, maka harus menunggu putusan pra-peradilan. Jadi, memang ketentuan hukum acara pidananya begitu. Ini hukum negara yang saat ini berlaku. Dan ini adalah hukum acara pidana terbaru, sehingga saya kira semua orang harus menghormati. Ya, mungkin. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.